Adegan dimulai dengan Kenzo yang ajak Mutiara pergi ngebahas Ivan di mobil. Di rumah Kenzo, Sandra telepon seseorang untuk cari orang yang bersedia pura-pura menjadi ayah kandung Mutiara supaya Mutiara segera angkat kaki dari rumahnya Kenzo. Lalu ketika di mobil, Kenzo minta tolong pada Mutiara untuk jauhin Ivan dari Aurel karena Kenzo curiga kepada Ivan. Gak lama kemudian Ivan menelpon Mutiara dan bilang untuk jauhin Kenzo karena takut Kenzo meremehkan Mutiara dan nanti Muria bakal direndahin oleh Kenzo. Maksudnya Mutiara bakal direndahin Kenzo. Di sini Mutiara gak sengaja loudspeaker teleponnya dan Kenzo mendengar semua omongannya Ivan. Ketika sampai di rumah Aditya, Mutiara takut sama kecoa. Lalu lompat dan dipeluk Kenzo. Sandra yang melihat ini pun jadi emosi. Tapi Sandra gak mau marah karena takut dibenci sama Kenzo. Tapi sayang, setelah Kenzo pergi, Sandra langsung ke habitat aslinya dan marah kepada Mutiara. Bahkan Sandra minta sama Nunu jauhin Mutiara dari Kenzo ketika di rumah. Saat di kafe, Sandra kasih job sama Ivan sekaligus tanya-tanya tentang Mutiara. Namun saat Sandra tanya ayah kandung Mutiara, Ivan kasih tahu berbisik-bisik tapi rahasia dan gak ada suaranya. Adegan berikutnya, Aditya minta video klarifikasi dari Rianti untuk Ibu Aminah Zahra, klien dari Malaysia. Bahkan Rianti harus posting di sosmednya biar permasalahan sebelumnya beres dan gak viral lagi. Di tempat lain, Ivan bantu Mutiara menyebarkan pamflet, foto Widuri dan juga Aditya. Awalnya Mutiara gak mau dibantuin sama Ivan. Tapi karena Ivan yang maksa, jadi terpaksa Mutiara menerima bantuan dari Ivan. Gak lama setelahnya, ada salah satu anak jalanan yang mau kasih pamflet kepada Aditya. Tapi sayangnya kaca mobil Aditya keburu tertutup. Adegan berikutnya, Kenzo janji pada Aditya kalau Kenzo akan cari klien baru asal semua fasilitas Rianti diberikan lagi kepada Rianti. Ya biasalah anak cowok yang belain mamahnya. Berikutnya, Ivan bawa Mutiara ke kantor KUA mencari data pernikahan Widuri untuk menemukan sebuah petunjuk. Alhamdulillah, bapak-bapak di KUA mau bantu cari informasi Widuri secara manual. Tapi sayang, ada teman Ivan yang fotoin Ivan dan Mutiara lagi pelukan. Dan bener aja, Aurel cemburu melihat Ivan dan Mutiara lagi berduaan. Lagi dan lagi, Mutiara dibikin salah paham terus. Selanjutnya, Mutiara dibikin kaget. Ternyata nama ayah kandung Mutiara sama persis seperti Aditya dengan nama lengkap Firman Aditya. Gak lama kemudian, Sandra dan Aurel melihat Ivan dan Mutiara di kantor KUA. Di sini Sandra komporin Aurel dan jelekin nama Mutiara. Tapi Mutiara klarifikasi kepada Aurel dan Aurel pun gak jadi marah. Dan ini bikin Sandra kesel karena gagal komporin Aurel. Rasain deh Sandra. Lalu di tempat lain, Aditya datangi rumah kontrakan yang dulu pernah ditinggali Aditya dan juga Widuri. Karena rumah itu penuh dengan banyak kenangan, Aditya mencoba untuk membeli rumah tersebut. Namun sayang seribu sayang, sang pemilik rumah menolak untuk menjualnya. Kembali ke kantor KUA, Sandra coba cari informasi tentang apa yang dilakukan Mutiara sama Ivan di kantor KUA. Sandra coba minta data diri Widuri, Larasati, tapi data tersebut pada awalnya nggak mau diberikan nih oleh pihak kantor urusan agama. Namun karena Sandra yang bersandiwara, pada akhirnya data tersebut diberikan kepada Sandra. Duh, adegan ini tuh benar-benar bikin kesel banget. Di tempat lain, dompet Aditya terjatuh setelah menghindari motor.
Dan dompet tersebut diambil oleh seorang mas-mas warlock. Dompet tersebut sempat mau diberikan kepada Mutiara dan juga Ivan. Bahkan saat mau liatin KTP Aditya, tiba-tiba Ivan mutusin buat pergi mencari alamat sesuai yang ada di KUA tentang alamat Widuri. Adegan berikutnya diperlihatkan flashback masa lalu kehidupan Widuri dan Aditya yang pastinya bikin sedih sekaligus juga bikin baper banget. Dimulai dari nggak punya apa-apa sampai jadi seseorang yang hebat. Tapi sayang takdir berkata lain. Lalu ketika di rumah, Kenzo ajak Rianti sholat berjamaah supaya hati Rianti menjadi tenang. Sebenarnya mereka ini tuh sosit banget loh teman-teman. Apalagi kalau kayak gini, Rianti terlihat baik. Semoga aja Rianti ke depannya bisa bertobat. Lalu di tempat lain, Ivan dan Mutiara datangi semua alamat yang pernah ditinggali oleh Widuri. Namun sayang belum menemukan hasil. Ketika dikontrakan lama Widuri, Sandra bayar nenek-nenek tetangga untuk kerjain Mutiara pakai alamat palsu. Tujuannya sangat jelas, biar Mutiara datang ke alamat palsu yang diinginkan oleh Sandra. Gak lama kemudian, Mutiara datang dan bertemu dengan nenek-nenek tadi. Mereka berdua disuruh datang ke alamat yang udah Sandra kasih. Nek, ada aja. Berikutnya, Ivan curiga sama Sandra yang lagi pakai masker dan hoodie sebagai pemilik rumah kontrakan Widuri. Sehingga Ivan dan Mutiara mengejar Sandra yang baru aja naik taksi. Namun sayang, Sandra keburu keluar taksi sehingga Ivan dan Mutiara gagal untuk melabrak dan juga menangkap Sandra. Di tempat lain, Sandra kasih instruksi kepada ayah pura-pura Mutiara dan satu laginya untuk menjalankan misi menipu Mutiara. And Mutiara pun sampai ke alamat palsu Firman Aditya dan bertemu orang suruhan Sandra yang lainnya. Di sini orang suruhan Sandra mengarang cerita kalau ibu kandung Mutiara tuh udah nggak ada. Di sini Mutiara ditipu habis-habisan sampai menangis. Dan rencananya besok Mutiara bakal dipertemukan dengan ayah palsu Mutiara. Wah ini sih benar-benar di luar logika dan jahat sekali teman-teman ya. Padahal kalau dipikir-pikir Mutiara tuh nggak pernah sedikit pun jahat kepada Sandra. Tapi apa daya, semoga aja semuanya bisa terbongkar dan Mutiara tahu kalau Sandra udah bayar orang untuk menjadi ayah palsu dari Mutiara. Dan semoga aja Bu Widuri tuh benar-benar masih hidup supaya bisa bongkar semua kebusukan yang ada. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!